Magelang hari ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya Cindy Cyrus dalam Magelang hari ini edisi 19 November 2012. Segera kita mulai dengan berita pertama. Dewan mendukung rencana objek wisata Taman Kiai Langgeng buka pada malam hari. Alasannya, Kota Magelang adalah kota jasa. Keramaian pada malam hari harus hidup untuk melayani tamu-tamu yang berkunjung ke Magelang sehingga mereka merasa betah. PLT Direktur PKL menerangkan, tahap awal buka malam hari dilaksanakan seminggu sekali, yaitu khusus Sabtu malam. Jika perkembangannya baik, waktunya bisa ditambah. KPU Kabupaten menetapkan 105 orang lolos seleksi PPK Pemilu Gubernur dan Wagub Jateng. Setiap kecamatan diambil 5 orang. Mereka akan disumpah dan dilantik di pendopo KPU besok. Setelah itu masing-masing PPK rapat koordinasi dan harus siap melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wagub 26 Mei tahun depan. Universitas Muhammadiyah Magelang bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang. Bentuk kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pemanfaatan SDM. Kerjasama tersebut juga terkait dengan rencana Seminar Internasional Malaysia-Indonesia II tentang bimbingan konseling di UMM tahun depan. Untuk memeriahkan bulan bahasa, guru dan siswa SD Negeri Sidoagung II menggelar parade puisi kemarin. Acara berlangsung meriah dengan menampilkan 50 siswa kelas 1-6 dan juga para guru. Selain membaca puisi, ada beberapa siswa yang membaca dongeng dan cerita pendek. Kedepan, diharapkan acara tersebut dapat dilakukan bersama-sama oleh SD sedaerah binaan minimal 1 gugus. Ancaman potensi bencana di kabupaten tidak hanya letusan Gunung Merapi dan banjir lahar. Memasuki musim hujan, tanah longsor juga menjadi ancaman serius. Kabid Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan 21 kecamatan di kabupaten memiliki karakter wilayah dan potensi bencana alam yang beragam. Oleh sebab itu, akan diadakan pelatihan mitigasi bencana yang diselenggarakan Bapermas Puan dan KB kemarin. Untuk pertama kalinya audisi Sinden Idol tingkat nasional digelar di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 6 kota yaitu Wonogiri, Pati, Kebumen, Magelang, Tegal, dan Semarang. Ketua Pelaksana Audisi Sinden Idol 2012 menyatakan kegiatan tersebut digelar sebagai langkah untuk mengkonservasi dan melestarikan jenis seni sinden yang adiluhung. Akan dipilih juara 1, 2, dan 3 yang masing-masing akan mendapatkan tropi Gubernur Jateng dan uang pembinaan 20 juta, tropi Rektor UNES dan uang pembinaan 15 juta, serta tropi Ketua Ikatan Keluarga Alumni UNES dengan uang pembinaan 10 juta. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Tengah meminta agar DPD Kabupaten proaktif dalam menghadapi pemilu Bupati dan Wabub tahun depan, karena Partai Golkar hanya memiliki 4 kursi di Dewan, sehingga tidak bisa mencalonkan Bupati. Sementara itu, Ketua DPD Kabupaten mengatakan siapapun yang punya elektabilitas tinggi, baik dari internal maupun eksternal, akan didukung. Semua harus taat dan patuh pada organisasi dan jangan jalan sendiri-sendiri. Sementara itu, kosongnya jabatan Kepala DPU Kota terus menjadi perhatian sejumlah anggota Dewan. Beberapa anggota Dewan menilai dalih Pemkot soal terbatasnya stok pejabat eselon 2 yang menguasai bidang teknik bukan merupakan alasan mendasar. Untuk mengangkat Kepala DPU yang definitif, tidak harus diambil dari pejabat eselon 2B. Bisa saja dengan mempromosikan pejabat eselon 3 ke eselon 2 dengan latar belakang teknik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Petilasan Pangeran Diponegoro di Perbukitan Menoreh masih dipertahankan oleh masyarakat. Upaya menjaga petilasan pahlawan nasional tersebut diwujudkan dengan menggelar ritual ruatan. Ratusan warga tampak antusias mengikuti acara ruatan sedang suruh. Peserta ruatan terdiri dari sejumlah siswa SD, beberapa kelompok kesenian jatilan, dan pamong desa. Ruatan tersebut berisi kirap, sesaji, nasi tumpeng, dan hasil bumi. Peragaan busana yang diadakan oleh peserta pelatihan batik kain jumputan di Snaker Transos Kota diadakan di salah satu rumah makan Sabtu lalu. Tujuannya untuk memeriahkan acara penutupan pelatihan kain jumputan yang telah diadakan selama 5 hari di tempat yang sama.
Untuk meninggalkan kesan yang baik kepada pelatih dan Disnaker Transos Kota sebagai penyelenggara pelatihan tersebut, maka para peserta mengadakan peragaan busana dengan menampilkan kain batik hasil pelatihan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski tidak ada aturan yuridis tentang penertiban tempat kos di kota, namun Satpol PP berencana untuk tetap melakukan penertiban. Hal tersebut dilakukan seiring dengan upaya pencegahan tindakan negatif. Prioritas pengawasan adalah pedagang yang belum memiliki pekerjaan, karyawan swasta, dan para pelajar. Diharapkan keadaan Kota Magelang bisa lebih kondusif. Kita beralih ke informasi terakhir. UKM Merpati Putih Universitas Tidar Magelang mengadakan kejuaraan pencaksilat antar pelajar sekota kemarin. Kelas yang dipertandingkan dibagi menurut berat badan serta ada 8 kelas yang dipertandingkan untuk SMP dan SMA. Tujuan diadakannya kejuaraan tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan apresiasi olahraga di kalangan pelajar, juga sebagai sarana komunikasi olahraga, serta dapat menjadi acuan untuk seleksi persiapan Popda Kota di tiap-tiap sekolah. Demikian Magelang hari ini, saya Cindy Cyrus, sampai jumpa. Magelang hari ini.